Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Kita akan belajar melanjutkan materi yang minggu kemarin. Ibu ingatkan kembali materi yang kemarin, yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, pada kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada hewan itu dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan atau tanpa seksual, ya, aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Tentunya sudah ibu ajarkan bahwa perkembangbiakan seksual berarti perkembangbiakan yang melibatkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, materi yang ketiga yaitu siklus hidup hewan, ya. Dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan itu dibagi 3 jenis. Yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, ya. Jadi muncul suatu tonjolan pada induknya dan akhirnya menjadi individu baru, ya. Contohnya pada hidra dan obelia. Yang kedua yaitu fragmentasi. Cara perkembangan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Jadi tubuhnya terpotong-potong, akhirnya potongan tubuhnya itu menjadi individu baru, ya. Contohnya yaitu pada hewan planaria. Dan yang ketiga yaitu partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Sekali lagi, partenogenesis itu contohnya pada lebah dan kecoa, ya. Nah, di sini lihat gambarnya sebelah kanan. Lebah, ada lebah ratu dan ada lebah pekerja, ya. Lebah ratu tentunya kelamin betina dan lebah pekerja adalah kelamin jantan. Lebah ratu itu berkembang secara meiosis itu menjadi 2, yaitu ada gamet yang berkembang biaknya partenogenesis, ya. Dia terus berkembang dan menjadi individu baru, yaitu menjadi lebah pekerja, ya. Nah, sedangkan yang satu lagi itu dibuahi oleh lebah pekerja, ya. Dan berarti itu menjadi termasuk seksual, ya, dibuahi, dan jadilah individu baru menjadi lebah ratu, ya. Nah, itu sekali lagi partenogenesis itu contohnya pada lebah dan kecoa. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual itu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Ya, Ibu ingatkan kembali,
Fertilisasi itu merupakan peleburan atau bertemunya inti sel sperma dan inti sel telur. Ya. Nah, fertilisasi antara sel sperma dan ovum itu akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio atau bakal individu baru. Ya. Nah, fertilisasi itu bisa terjadi secara internal atau di dalam tubuh betina, dan juga bisa eksternal di luar tubuhnya, ya. Berdasarkan cara kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual itu dibagi kepada 3 jenis. Itu ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga, ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Materi yang ketiga yaitu siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, kemudian tumbuh, dan selanjutnya mampu membentuk zigot kembali. Ya. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Ya. Jadi selama siklus hidupnya itu terjadi perkembangbiakan, bisa secara seksual dan bisa juga secara aseksual, ya. Jadi dua-duanya. Misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur, ya. Di sini di bawah bisa kita lihat perkembangbiakannya bisa ada aseksualnya, juga ada seksualnya. Di dalam siklus hidup pada hewan itu terdapat metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Kita tahu bahwa metamorfosis itu ada 2 macam, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Jadi setiap fasenya bentuknya berbeda-beda. Ya, contohnya pada katak. Perhatikan dari mulai telur, embrio, kecebong, katak kecil, ya, katak dewasa, bentuknya berbeda-beda. Ya, itu disebut metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda itu mirip dengan hewan dewasa. Ya. Kita lihat pada belalang. Perhatikan dari mulai telur, terus selanjutnya hewan mudanya, terus hewan dewasanya bentuknya mirip. Nah, ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Materi yang terakhir yaitu teknologi reproduksi hewan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka perkembangbiakan pada hewan manusia turut campur, ya, dengan menggunakan teknologi.
Nah, di sini ada dua contoh. Ada inseminasi buatan, ada yang namanya cloning. Apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Ya, apa tujuannya melakukan inseminasi buatan? Nah, ini untuk menghasilkan individu baru yang lebih unggul atau berkualitas sehingga akan menguntungkan untuk bagi kita atau bagi manusia, ya. Nah, tentunya dengan adanya inseminasi buatan, sel spermanya itu diambil dari hewan yang unggul, ya, dan dimasukkan atau disuntikkan ke betina atau hewan betinanya sehingga menghasilkan individu baru yang lebih berkualitas atau lebih bagus, ya, sehingga bernilai jual tinggi. Cloning itu merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya, yaitu dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Ya, ini pun tujuannya sama, yaitu supaya individu baru itu sama persis dengan induknya yang tentunya diambil dari induk yang berkualitasnya bagus, ya, sama persis, ya, harus sama persis, maka disebutlah dengan cloning, ya. Nah, sekali lagi, cloning itu merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya, yaitu dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya, ya. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Nah, setelah ini silakan kalian pelajari lagi slide-slide yang tadi, ya. Kemudian kalian masuk ke dalam tugas siswa di Google Classroom, ya. Kalian isi tugas kuisnya, ya. Kemudian jangan lupa nama dan kelasnya dan perhatikan batas waktunya. Sekali lagi Ibu ingatkan, baca lagi materi yang tadi. Ibu memberikan soal sesuai dengan materi yang Ibu berikan tadi, ya. Kemudian isi tugas kuisnya, ya. Selamat bekerja.